Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, jadi di sini kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang meningkatkan kinerja dengan Total Quality Management atau TQM. Di sini saya Lisa Fitria Humaili sekaligus sebagai moderator dan pemateri pertama. Saudari Anissa Istiqomah sebagai pemateri kedua, Saudari Hayinda Ningrum sebagai pemateri ketiga, dan Saudari Kuratun Ayuni sebagai pemateri keempat atau pemateri terakhir. Baik, saya di sini sebagai pemateri pertama langsung saja akan menjelaskan tentang pengertian Total Quality Management atau TQM. TQM diartikan sebagai perpaduan semua fungsi manajemen, semua bagian dari suatu perusahaan, dan semua orang ke dalam falsafah holistik yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktivitas, dan kepuasan pelanggan. Total Quality Management atau TQM dapat didefinisikan dari 3 kata yang membentuknya, yaitu total yang artinya keseluruhan atau terpadu, quality kualitas atau derajat keunggulan dari barang dan jasa itu sendiri, dan manajemen yang artinya tindakan, seni, cara menangani, pengendalian, dan pengelolaan. Menurut M.N. Nasution, pengertian dari Total Quality Management itu merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk jasa, tenaga kerja, proses, dan lingkungannya. Dari beberapa pengertian Total Quality Management yang sudah saya jelaskan tadi, dapat diambil pengertian bahwa Total Quality Management atau TQM itu adalah suatu pendekatan, pengelolaan atau manajemen untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas, kompetitif, efektivitas, fleksibilitas, serta kerjasama dari seluruh organisasi dan berorientasi pada kepuasan pelanggan itu sendiri. Sekian penyampaian dari sekian. Nama Anissa Istiqomah NIM 19050246. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu perangkat Total Quality Management atau TQM. Untuk memberdayakan karyawannya dan menerapkan TQM sebagai suatu usaha yang berkelanjutan, setiap orang di dalam organisasi harus mengetahui perangkat dari TQM itu sendiri. Beberapa perangkat dari TQM itu ada 7. Yang pertama ada lembar pengecekan atau check sets. Yang kedua diagram sebar atau scatter diagram. Yang ketiga diagram sebab akibat. Yang keempat diagram proses atau diagram alir atau flow chart. Yang kelima ada histogram. Yang keenam ada pengendalian proses secara statistik atau statistical process control. Yang ketujuh atau yang terakhir itu diagram proses. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hayinda Ningrum NIM 1905020012. Di sini saya akan menjelaskan tentang 8 prinsip-prinsip manajemen mutu. Tapi di sini saya akan menjelaskan 4 di antaranya karena akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Yang pertama, berfokus pada pelanggan. Mutu tidak hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi tertentu, tetapi mutu tersebut ditentukan oleh pelanggan. Kaitannya dengan manajemen, setiap organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan pada masa saat ini dan masa yang akan datang. Organisasi harus memenuhi kebutuhan pelanggan dan terus berusaha melebihi keinginan pelanggan. Yang kedua, kepemimpinan. Seorang pemimpin harus mampu mengembangkan visi dan misi untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin harus dapat memberikan inspirasi bagi bawahannya, memfasilitasi sarana dan prasarana sehingga SDM dapat bekerja secara optimal. Yang ketiga, melibatkan semua orang. Artinya, semua personil yang berada di dalam institusi secara bersama-sama menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Organisasi membutuhkan
kemampuan anggotanya untuk berinovasi dan berkreasi, guna menguntungkan organisasinya. Keterlibatan sepenuhnya dari mereka memungkinkan kemampuan mereka digunakan untuk tujuan keuntungan organisasi. Yang keempat, pendekatan proses. Suatu hasil yang diinginkan akan tercapai secara lebih efisien apabila aktivitas dan sumber-sumber daya yang berkaitan dikelola sebagai suatu proses. Suatu proses dapat didefinisikan sebagai integrasi dari orang, material, metode, peralatan dalam suatu lingkungan guna menghasilkan nilai tambahan atau output bagi pelanggan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurata Yuni dengan NIM 19050210. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah disampaikan oleh saudari Ningrum, yaitu mengenai 8 prinsip manajemen mutu. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan yaitu pada bagian 5, yaitu pendekatan proses. Pengidentifikasian, pemahaman, dan pengolahan dari proses-proses yang saling berkaitan sebagai suatu sistem yang menghasilkan perbaikan-perbaikan yang objektif pada perusahaan akan memberikan kontribusi pada efektivitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuannya. Hal ini mengingatkan pentingnya peran masing-masing subsistem yang saling berkaitan dalam proses untuk mendapatkan hasil terbaik. Kemudian pada bagian 6, yaitu peningkatan terus-menerus. Peningkatan terus-menerus dari kinerja organisasi secara keseluruhan harus menjadi tujuan tetap dari organisasi. Peningkatan terus-menerus didefinisikan sebagai suatu proses yang berfokus pada upaya terus-menerus, meningkatkan efektif atau efisiensi organisasi untuk memenuhi kebijakan dan tujuan organisasi itu. Kemudian pada bagian 7, yaitu pendekatan fakta untuk pengambilan keputusan. Setiap keputusan harus berdasarkan pada data dan informasi yang akurat, relevan, dan terbaru. Keputusan yang efektif adalah berdasarkan pada analisis data dan informasi untuk menghilangkan akar penyebab masalah sehingga masalah-masalah kualitas dapat diselesaikan secara efektif dan efisiensi. Keputusan manajemen organisasi seharusnya ditunjukkan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan efektivitas implementasi manajemen mutu. Kemudian 8, yaitu hubungan yang saling menguntungkan. Tidak ada satupun institusi yang dalam melaksanakan pekerjaannya tanpa membutuhkan pihak lain. Kebutuhan barang pada suatu institusi memerlukan institusi lain sebagai pemasok. Mempunyai kerjasama yang saling menguntungkan akan menciptakan nilai keberhasilan karena meningkatkan kemampuan kedua belah pihak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.